Hello guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita PTTH episode 140. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ayo kita mulai. Scene diawali dengan salah satu sosok yang berasal dari klan naga primordial sedang memberikan tekanan kekuatan kepada semua tetua master di sana. Xiaoyan pun terpukau dengan kekuatan dari naga kuno primordial dewasa. Bahkan tetua Huangshan dan yang lainnya tidak berdaya di hadapannya. Dan senior itu takutnya adalah seorang dojun bintang 7 atau 8. Tetua dari klan burung Phoenix pun menyadari inilah alasan Jian begitu percaya diri menantang mereka. Bawahannya pun berkata, Anda sebagai senior dari klan kuno primordial, tapi begitu tak tahu malu, menindas kami para junior. Tetua klan naga primordial pun membalasnya dengan berkata, Kalian masih berani mengatakan hal seperti itu padaku? Tetua itu pun memberikan tekanan ekstra lagi kepada mereka. Bawahan itu yang berusaha bertahan pun terlempar menabrak tembok di sana. Tetua naga itu pun berkata lagi, Bukankah barusan 3 pak tua itu menindas gadis kecilku? Jika tidak mau ditampar, jangan banyak bicara. Aku sudah lama tidak suka melihat kalian para burung-burung menjijikan. Siapa lagi yang berani merebutnya? Tetua burung Phoenix pun berkata bahwa buah asal naga Phoenix tak ada harapan didapatkan lagi. Tetua naga itu pun bertanya kepada Jian, siapa lagi yang mengganggunya? Jian pun menunjuk ke arah hantu tua Jaising. Hantu tua Jaising pun berkata bahwa dia adalah anggota Aula Jiwa. Tidak selesai bicara, tua naga itu langsung menampar ke muka hantu tua Jaising. Hantu tua Jaising pun terlempar menabrak tembok di sana. Tetua naga itu pun berkata, apanya dengan Aula Jiwa? Setelah memukulmu, apakah Aula Jiwa berani menyatakan perang pada klan naga kuno primordial kami? Dan kalian semua burung-burung lemah, menjauhlah dari tempatku. Kalian tak punya kualifikasi menyentuh orang yang berada di sini. Xiaoyan pun memuji kekuatan naga kuno primordial yang sangat kuat itu. Jian pun merasa senang sekali dan terbang ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa klan naga kami hebat bukan? Tetua naga itu pun muncul di depan Jian dan bertanya, apakah kau sudah puas sekarang? Jian pun berkata, tidak buruk. Kalau begitu, kali ini aku tidak akan melaporkanmu. Tetua naga itu pun mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu dan membuka sebuah portal ruang. Xiaoyan dan teman-teman pun masuk ke ruang portal itu. Tetua itu mengingatkan sekali lagi kepada klan Phoenix Siluman Langit. Jangan kira karena klan naga kuno primordial belum muncul di dunia, maka kalian bisa berbuat sesuka hati. Klan kami bahkan berani membunuh Phoenix Langit kuno. Apalagi kalian keturunannya yang hanya mewarisi darah Phoenix Langit. Tetua naga itu pun pergi dari tempat itu. Feng Qing'er pun berkata, klan kita mengirim dojun kuat, tapi buah asal naga Phoenix tetap direbut oleh klan naga kuno primordial. Kita kembali tanpa hasil. Takutnya, Tetua Huangshan pun berkata, kau bawa orang ke tirai roh binatang sekali lagi dan bawa pulang kerangka Phoenix Langit. Feng Qing'er pun menuruti perintah Tetua Huangshan. Hantu tua Jaising pun berkata, Xiaoyan, jika kita bertemu lagi, pasti akan menjadi kehancuranmu dan pavilion bintang jatuh. Hantu tua Jaising juga pergi dari tempat itu. Tetua Lei pun berkata kepada Tetua Huangshan bahwa pavilion Fenglei sebagai sekte pengajar Qing'er akan selalu memihak pada klan Phoenix Siluman Langit. Jika kelak butuh bantuan kami, Anda bisa langsung memintanya. Tetua Huangshan pun berkata, kami tidak berani merepotkan ketua pavilion Lei. Lagi pula, bahkan bocah Xiaoyan itu bisa melukai ketua pavilion utara Fenglei. Kalian dengan satu serangan, Qing'er akan kubawa pulang. Setelah dipikir-pikir, jika dia kembali lebih awal ke klan Phoenix Siluman Langit kami, dirinya takkan berhenti hanya di tingkat dojun hingga saat ini. Qing'er pun kembali dan melaporkan bahwa kerangka Phoenix Siluman Langit sudah diambil. Mereka pun pulang ke tempat mereka dan dilanjuti oleh Tetua Lei. Tetua Huangshan pun menyuruh Qing'er untuk pergi ke klan Piton 9 Neter
dan memberitahu mereka orang misterius yang menangkap Dojun dari klan Piton 9 Letters merupakan salah satu komplotan Xiaoyan. Xiaoyan dan teman-teman pun tiba di tempat mereka. Murid-murid Pavilion Bintang pun merasa senang dan memberi hormat kepada ketua muda mereka. Xiaoyan pun berterima kasih kepada tetua naga primordial atas bantuannya. Tetua naga itu pun berkata, "Tidak masalah. Gadis kecil ini memiliki status khusus di klan kami. Kau bisa bawa dia kembali dengan selamat ke dataran tengah sudah termasuk kebaikan besar bagi kami. Kebaikan ini, klan kami akan selalu mengingatnya." Xiaoyan pun membalasnya dengan berkata, "Senior terlalu sungkan. Aku selalu menganggap Jian sebagai adik sendiri. Dia bisa menemukan keluarganya lagi. Aku sudah sangat senang." Jian pun memperkenalkan bahwa senior itu adalah Paman Heiqing dan tidak lupa memperkenalkan teman-temannya Xiaoyan. Tetua Lembah Api pun berkata, "Xiaoyan, jika tidak ada urusan lain, Lembah Api kami akan pulang dulu." Xiaoyan pun berterima kasih atas bantuan Ketua Tang hari ini. Tetua Tang pun pamit dan pergi dari sana. Tetua Heiqing pun berkata, "Keluarga Xiao memang layak disebut sebagai salah satu dari 8 keluarga kuno. Meskipun telah jatuh, tapi masih bisa melahirkan talenta sepertimu. Xiao Shen juga bisa dikatakan memiliki penerus hebat." Xiaoyan pun meminta Tetua Heiqing untuk ceritakan lebih detail. Tetua Heiqing pun berkata, "Tidak perlu dibicarakan lagi. Ada beberapa hal yang kau akan tahu sendiri nanti." Dan dia juga menyuruh Jian untuk kembali ke Pulau Naga. Jian pun menolaknya dan berkata bahwa tempat itu sangat membosankan. Tetua Heiqing pun berkata, "Perintah dari para orang tua itu, aku tak bisa membatanya. Lagi pula, kau belum menyelesaikan warisan naga kuno. Apalagi sekarang sudah dapat buah asal naga Phoenix. Kau semakin harus kembali untuk menanganinya." Jian masih menolak. Tetua Heiqing pun melanjuti omongannya, "Dengan kekuatanmu saat ini, dirimu hanya akan membebani Xiaoyan. Mungkin nantinya justru akan menghambat mereka. Setelah menyelesaikan warisan, kekuatanmu akan meningkat pesat dan tak akan ada yang menghalangimu lagi. Pada saat itu, kau bisa keluar dan tidak akan membebaninya lagi." Jian pun menyetujuinya dan akan kembali ke Pulau Naga. Xiao Yishen pun menasihati Jian untuk berlatih dengan baik. Xiaoyan pun memberikan pil kepada Jian dan berkata akan membuat pil lagi setelah Jian menyelesaikan warisannya. Mereka pun sepakat akan bertemu kembali setelah menyelesaikan warisan. Jian pun menyuruh mereka untuk berlatih dengan baik dan siapkan pil yang banyak untukku. Pulau Naga tidak ada makanan enak. Setelah kembali, aku pasti akan sangat lapar. Xiaoyan pun mengiyakannya. Tetua Heiqing pun menyarankan beruang untuk ikut bersamanya. Beruang naga kuno juga pernah punya hubungan dengan klan kami. Pergi ke Pulau Naga kau akan dapat banyak manfaat. Beruang pun menurutinya. Tetua Heiqing pun mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati dengan aula jiwa, karena setelah kejadian kali ini mereka pasti tak akan melepaskanmu dengan mudah. Xiaoyan pun berterima kasih kepada Tetua Heiqing. Namun, semenjak mereka menculik ayahnya, Xiaoyan dan aula jiwa sudah ditakdirkan bertarung sampai mati. Tetua Heiqing pun pamit dan pergi dari situ. Xiaoyan dan teman-teman pun bergegas kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Xin kemudian diperlihatkan Qing'er yang memasuki wilayah klan Piton 9 Neter dan dihadang penjaga di sana. Ternyata, Qing'er memberikan informasi terkait hilangnya anggota klan Piton 9 Neter yang berkaitan dengan teman Xiaoyan. Xin kemudian diperlihatkan Tetua Feng yang berkata kepada Master Yao Chen bahwa dirinya telah menghubungi banyak teman lama yang kuat dan memiliki hubungan baik dengan kita, dan mereka berjanji jika Master Yao Chen bisa memulihkan kekuatannya, mereka akan datang ke Pavilion Bintang Jatuh sebagai tetua tamu. Master Yao Chen pun berkata, jika kekuatannya bisa kembali ke puncak, Pavilion Bintang Jatuh akan memiliki kekuatan yang membuat aula jiwa waspada. Dengan jaminan keamanan seperti ini, mereka pasti akan setuju. Tetua Feng pun berkata bahwa Xiaoyan dan yang lainnya sudah lama pergi ke wilayah binatang. Tidak tahu apakah mereka mendapatkan buah energi jiwa. Kabarnya, kali ini banyak orang kuat yang tertarik pergi ke reruntuhan itu. Master Yao Chen pun menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka pun merasakan aura Xiaoyan dan menjumpai Xiaoyan.
Xiaoyan pun segera memberi hormat dan memberitahu bahwa buah energi jiwa telah didapatkan. Tetua Feng pun memuji Xiaoyan. Xiaoyan pun memberikan buah energi jiwa itu kepada Master Yao Chen. Master Yao Chen pun terkejut karena buah energi jiwa itu adalah kualitas terbaik dan memiliki efek obat terkuat. Dengan adanya buah itu, ditambah 2 butir bubuk roh giok yang ada pada Xiaoyan, energi jiwa Master Yao Chen pasti bisa dipulihkan kembali sepenuhnya. Master Yao Chen pun berterima kasih kepada mereka semua. Master Yao Chen pun berkata kepada Xiaoyan, "Jika ayahmu tahu bahwa bocah kecil waktu itu sekarang sudah menjadi orang kuat yang mampu berdiri sendiri, pasti akan sangat senang." Xiaoyan pun bertanya kepada gurunya, apakah tahu mengenai di mana ayahnya ditahan oleh aula jiwa di dataran tengah ini? Gurunya pun menjawab bahwa tidak menemukan di tempat manapun di dataran tengah. Kekuatan fondasi aula jiwa tidak sederhana yang terlihat di permukaan, dan masih ada kekuatan lain di balik aula jiwa, yaitu klan jiwa. Xiaoyan pun bertekad akan menyelamatkan ayahnya apapun yang terjadi, dan gurunya Master Yao Chen pun berjanji akan menemani Xiaoyan walaupun mengorbankan nyawanya sendiri. Tiba-tiba Qingling pun pingsan di tempat. Xiaoyan pun mengecek keadaan Qingling yang ternyata racun pengikis jantung piton kaisar mulai kambuh. Jin kembali diperlihatkan Xiaoyan yang sedang mengobati Qingling dengan esensi darah dari binatang pil. Hari demi hari pun berlalu. Tubuh Qingling pun bereaksi yang berarti racun dalam tubuhnya sudah hampir dinetralkan, dan untuk menghilangkan sepenuhnya hanya tinggal langkah terakhir saja. Tiba-tiba, Qingling mengeluarkan doki yang aneh dan muncul ular berkepala 9 di depan Xiaoyan. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 140. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari admin dan terima kasih.